Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'i'la'i kalimatillahi al-ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu-ibu bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah ya. Pada kultum, benar-benar kultum ya. Nanti kalau sudah 7 menit, Ustaz, udah habis waktunya gitu ya. Nah, ya. Memang kultum ini menjadi istilah ya. Kalau bisa 7 menit, alhamdulillah. Kalau bisa 17 menit, ya lumayan. Kalau 70 menit ya jangan ya. Nah, saya diberi judul puasa dan pendidikan anak. Kalau kita ikuti ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa ini, di akhir-akhir ayat itu ada 3 la'alla, bahkan 4 ya. Hanya yang ujungnya beda. Yang pertama la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua la'allakum tashkurun. Dan yang ketiga la'allahum yarshudun. Nanti diulang lagi yang terakhir, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum apa coba? Yattaqun. Nah, dari beberapa paparan para ulama yang mengandung unsur pendidikan itu yang la'allahum yarsudun, agar mereka itu cerdas. Jadi dengan puasa ini diharapkan manusia yang puasa itu menjadi cerdas. Nah, untuk cerdas memang perlu pendidikan. Maka betul, kalau kita ingin anak kita cerdas, suruh puasa. Sebab penelitian ini pernah saya jadikan makalah dalam diskusi kelas di pasca sarjana UIN ketika saya sekolah di sana. Ada seorang profesor guru besar anak-anak, bukan anak-anaknya guru besar ya. Jadi dia keahliannya di bidang anak-anak. Satu saat membuat sebuah riset sederhana, riset kelas di sebuah TK. Dia kumpulkan anak-anak TK sambil bawa permen. Sederhana sekali, tapi Masya Allah hasilnya dahsyat. Kemudian permen tadi ditinggal di kelas, sambil dia bilang pada anak-anak semuanya, Bapak akan keluar setelah ini sekitar 10 menit atau 1/4 jam. Nah, permen saya tinggal. Ini nanti kalau yang mau ambil silakan, yang tidak mau ambil juga nggak apa-apa. Hanya yang tidak mau ambil, yang tidak ambil, nanti ketika Bapak masuk lagi akan saya beri tambahan permen 1. Jadi yang tidak ambil dapat permen berapa, Pak? Berapa, Bu? Dengerin nggak nih, ibu-ibu? Berapa, Bu? Dapat permen berapa yang tidak ambil? 2, yang ambil ya sudah. Nah, betul, Bapak tadi keluar. Nah, reaksi di menit-menit pertama anak-anak tenang. Alah, nggak apa-apa, nanti dapat permen 2. Tapi menit-menit menjelang akhir udah ribut.
Udah ambil aja, nggak apa-apa, nggak dapat tambahan. Yang penting kita sudah dapat permen. Wah betul. Apalagi ada yang ngambil satu, udah namanya anak-anak kan. Yang lain ikut ngambil. Betul. Waktu sampai di waktunya seperempat jam kemudian, profesor tadi masuk lagi. Kalau tidak keliru ini di Universitas Wisconsin kalau nggak keliru, saya agak lupa. Ya itu. Nah, kemudian permen habis, ya. Siapa yang tadi ngambil? Nah, catat namanya. Yang tidak ngambil, ini Pak, catat namanya. Sebetulnya ada yang bertahan untuk tidak mau ngambil, tapi digoda sama teman-temannya. Enak permennya, ikut ngambil. Nah, akhirnya betul dicatat oleh profesor tadi. Nama yang ngambil ini, nama Inggris ya, saya nggak hafal. Nah, yang tidak ngambil ini. Kemudian anak tadi diikuti, ini telitinya orang-orang barat kalau mengadakan riset. Diikuti perkembangannya sampai dewasa. Ternyata yang pada mengambil permen hidupnya rata-rata gagal. Rumah tangganya gagal, karirnya gagal, pekerjaannya gagal, dan seterusnya. Sementara yang tidak ambil permen hampir semuanya sukses dalam kehidupannya. Rumah tangganya harmonis, karirnya terus meningkat sampai puncak, dan seterusnya. Apa yang terkandung di sini? Satu saja, pengendalian diri. Nah, jadi anak yang ngambil permen tadi, anak yang tidak mampu apa? Mengendalikan diri, gagal hidupnya. Ya yang tidak ambil itu yang mampu mengendalikan diri, sukses hidupnya. Nah, saum ini kan pengertiannya imsak. Imsak artinya pengendalian diri. Jadi kalau bapak-bapak ingin sukses, anak-anak kita ingin sukses, latih mereka puasa. Agar mereka mampu apa tadi? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu pun kalau puasa sebetulnya oleh Allah dididik untuk mengendalikan diri. Bagaimana tidak? Makanan ada di situ, tapi karena puasa tidak berani makan. Ini kan berarti pengendalian diri hebat. Minuman ada di meja, tidak ada orang yang melihat, tidak berani minum. Istri cantik, mohon maaf, tergeletak di ranjang. Nah, bapak ini pada ketawa nih ya. Tapi tidak berani dia berbuat sesuatu. Karena apa? Itulah pengendalian diri. Maka para sahabat, karena puasanya benar-benar, mereka akhirnya menjadi orang yang cerdas-cerdas. Rasyid atau rusdan itu memang salah satu artinya kecerdasan yang bisa memahami di balik yang lahir, itulah orang yang cerdas. Misalnya ya tadi puasa secara fikih udah 10 menit Pak, ini Pak wassalam ya, teruskan ya nih. Teruskan nggak Bu? Sudah ya? Ah, udah tuh ibu udah ya. Kesuwen, bahasa Jawa ini kesuwen. Nah ya, jadi itu. Misalnya sholat, tidak sekedar a'malun wa af'alun muqtada'atun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Tidak hanya itu, tapi apa tujuan sholat? Antara lain supaya kita ini disiplin waktu, kita menjaga kebersihan, karena sholat tidak mungkin kalau tidak toharoh.
Nah, puasa pun begitu. Jadi pengendalian diri. Nah, untuk bisa mendidik anak-anak secara sukses, ada beberapa metode pendidikan, tapi yang terakhir, yang paling baik adalah contoh. Nah, kalau kita mendidik anak, kita nggak puasa, ya bagaimana anak mau puasa? Maka contoh atau uswah itu yang terbaik. Nah, ini terakhir cerita lagi. Jadi satu saat ada seorang laki-laki, seorang bapak melaporkan kenakalan anaknya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kalau anaknya begini, ya udah, saya terima ya. Kamu bawa anak kamu, bawa yang mau saya laporkan. Coba kamu keluar dulu, saya mau tanya anakmu. Ya itu. Udah keluar, anaknya datang. Betul, kamu seperti yang diceritakan oleh bapakmu. Kamu begini, suka begini dan sebagainya. Betul semuanya, itu saya lakukan. Tidak sholat, tidak ngaji, berani pada bapak ibunya, omongannya keras dan kasar. Betul semua itu Khalifah. Tapi saya tanya dulu, itu yang saya lakukan, ada nggak kira-kira yang harus bapak lakukan kepada saya? Loh, rupanya anak nakal ini cerdas. Memang biasanya kalau sedikit nakal sedikit cerdas ya. Adakah yang harus dilakukan kepada saya oleh bapak saya? Ada. Coba apa yang harus dilakukan oleh bapak pada saya? 3 ya nak. 1, memilihkan ibu yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Maaf Khalifah, anak berani jawab, 3-tiganya tidak saya dapatkan. Bapak saya tidak melakukan itu. Loh, kenapa nak? Ibu saya Majusi. Bayangkan itu, ya. Majusi itu penyembah api. Nama saya ini yang membuat saya malu. Harusnya nama kan baik. Nah, saya ini namanya jelek sekali. Saya diberi nama bapak saya satu buat Hunsar. Hunsar itu kuangwung, ngerti kuangwung? Yang orang-orang Islam Jawa tahu, lebah yang besar, yang kalau ngantuk itu nyengat, wah sudah. Nama saya Hunsar. Kalau saya dipanggil oleh teman-teman saya, malu saya. Ini seperti ejekan. Maka salah satu tugas orang tua kan memberi nama yang baik. Yang ketiga apalagi? Bapak saya tidak pernah mengajar saya Quran, memberi contoh akhlak, nggak pernah. Ya sudah cukup nak, sampai di sini. Keluar kamu, keluar. Bapakmu suruh masuk lagi, masuk. Masuklah bapaknya. Pak, ternyata kamu telah nakal terhadap anakmu sebelum anakmu nakal pada kamu. Apa? Kamu tidak melaksanakan kewajiban kamu sebagai orang tua. Lu apa? Anakmu tadi cerita, bener nggak nih kira-kira? Istrimu Majusi. Betul Khalifah. Nama anakmu buruk, Hunsar. Betul nggak? Betul. Kamu tidak pernah mengajarkan Quran dan akhlak yang baik. Betul? Betul. Nah, itulah sebabnya anakmu nakal. Karena tidak ada contoh dari orang tua. Mudah-mudahan anak kita tidak seperti anaknya orang yang lapor pada Umar bin Khattab tadi, tapi anak kita menjadi qurrata ayun yang selalu kita berdoa. Apa qurrata ayun? Anak yang kalau dekat menyenangkan, kalau jauh menenteramkan. Ini saja, mohon maaf sudah lebih dari 7 menit, bahkan 2 kali lipat 7 menit ya.
Mudah-mudahan kali yang lain kita bisa bertemu. Dan saya mohon maaf waktu saya ajukan karena ya besok saya harus keluar Jawa yaitu ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Jadi Bapak-bapak, mari puasa kita betul-betul kita hayati, kita bisa mengendalikan diri sehingga kita menjadi orang-orang yang apa tadi? Orang yang cerdas. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.